tadi pas main racing car itu ya, karena bisa ketawa-ketawa, tabrak-tabrakan sama Prilvers tadi, bisa balap-balapan. Menurut aku itu yang seru sih. Tapi sebenarnya yang paling penting mereka seneng gitu. Jadi ya yang penting mereka seneng, nggak bosan sama acaranya, bisa have fun bareng, bisa saling kenal satu sama lain gitu. Jadi buka puasa juga, terus mungkin foto-foto bareng segala macam. Iya. Ya seneng banget sih, maksudnya acara hari ini tuh bisa fun banget ya, lengkap gitu, nggak cuma makan bareng dan foto, tapi bisa ada aktivitas lain. Tadi kita juga sempet kayak nyanyi-nyanyi bareng, have fun bareng, ngobrol juga. Aku seneng sih di saat nggak ada jarak gitu sama fans, berasa deket banget. Ini tuh yang keberapa kali tuh yang Ngerayain bareng. Wah udah lebih dari 10 kali ya, maksudnya soalnya kan aku tuh setahun harus ada lah sekali itu, ya setahun sekali atau setahun 2 kali ada acara gitu sama mereka. Kalau nggak acara anniversary, acara selamatan atau acara bukber, pokoknya dalam setahun itu udah pasti ngadain gitu. Jadi ya udah lebih dari 10 kali sih sebenarnya, karena tiap tahun pasti ada agendanya gitu. Bahkan dulu tuh di setiap kota mereka suka ngerayain sendiri tanpa ada aku yang di luar kota, paling aku menyapa lewat video call gitu. Jadi emang acara kayak gini tuh udah rutinitas, dan merekanya juga seneng karena bisa punya temen baru, punya keluarga baru gitu. Tadi ada kuenya gitu. Nah, jadi hari ini yang ulang tahun kita rayain bareng-bareng. Kebetulan hari ini yang ulang tahun ada 3 orang. Jadi tadi 3 orang disuruh maju, terus kita nyanyiin bareng-bareng gitu. sebelumnya juga kan ada anniversary, itu anniversary sama Ponca atau anniversary sama Catherine buat kalian? Anniversary sama fans. Jadi kapan fans ini berdiri, kita bikin anniversary-nya gitu. Berarti udah berapa tahun? Wah, udah 10 tahun. Lebih 10 tahun. Cuma kita belum ngadain anniversary di tahun ini, tahun ini belum sempet karena jadwal film ya. Tapi kita pengen banget ngerayain anniversary tahun ini. Will, mungkin di bulan Ramadan ini target apa sih yang ingin capai atau mungkin ada orang yang pengen hatam atau tetap Oh, Ramadan maksudnya. Oh ya, oke. Paling jangan sampai telat dan putus sholatnya. Kayak kalau acara kayak gini tuh aku ngerasa sedih karena nyari tempat sholatnya kan agak susah ya, karena ini kan di tempat umum, terus rame banget, jadi sholatnya juga di foto-foto nih kebetulan. Jadi ya nyari tempat sholatnya agak susah. Jadi ya semoga nggak putus aja sholatnya, bisa nyempetin, bisa banyak dapet taraweh gitu aja sih gitu. Tapi mungkin keinginan kamu sendiri terbesar dari bulan Ramadan ini apa sih? Nggak ada yang bolong kecuali kalau datang bulan ya, karena aku emang nggak pernah sih, jarang banget batal puasa kalau nggak sakit gitu. Nah di tahun 2022 tuh aku ngerasa sakit-sakitan, jadi dari tahun 2022 sampai 2023 aku ngerasa lumayan agak sakit-sakitan ya, bolak-balik rumah sakit terus. Jadi semoga di 2024 bener-bener sehat, jadi nggak perlu batal karena terpaksa sakit gitu. Untuk kerjaan sendiri mengurangi nggak sih Kak? Di bulan puasa ya? Mengurangi banget. Karena di 2022 kan aku puasa tuh sambil syuting, kalau nggak salah sambil syuting, di 2023 sambil syuting juga. Nah itu kalau sambil syuting udah deh bener-bener nggak fokus ya, karena sambil kerja kan, terus kerja syuting kan adegannya apa. Akhirnya di tahun ini aku nyeting, karena kebetulan aku yang ngeproduserin filmnya, jadi bisa ngerubah-rubah timeline, syutingnya habis lebaran gitu. Jadi puasa tuh kita nggak ada kegiatan syuting. Film apa tuh yang lagi jalan saat ini? Film Yang mau mulai persiapan yang sama Mas Dikta ya, Bolehkah Sekali Sajaku Menangis, itu kita lagi mau reading. Readingnya juga nggak akan ngeganggu ibadah karena nggak terlalu panjang, dan aku kasih kesempatan juga biar pada bisa buka sama keluarga. Habis itu udah habis lebaran baru syuting. di Indonesia dulu kamu deket banget sama Kak Reja, bagian saking deketnya sampai kayak adik kakak itu, gimana sih ceritanya sama Kak Reja sendiri? Kenal di mana? Sampai deket banget seperti itu? Kenalnya tuh udah lama banget, karena setiap acara-acara sebelum kita syuting bareng, kita sering ketemu di acara-acara film, di premiere gitu-gitu. Tapi baru syuting barengnya itu di tahun 2020, 4 tahun lalu lah, berarti kita sangat deketnya gitu. Ya hubungannya apa ya, memang deket banget gitu aja sih, saling sayang, saling peduli, saling care gitu. Udah masuk kriteria kamu nggak sih untuk soal jodoh ini? Pancing terus. Masuk aja, karena kriteria aku tuh yang penting pintar, bisa diajak berdiskusi, terus sejalan gitu, nggak takut sama cewek yang mandiri, nggak masalah gitu. Artinya baru kali ini membuat job film. Kenapa? Buat job film.
sama dia. Kita sebenarnya dipertemukan di series terus belum ada project bareng lagi, jadi doain aja semoga bisa ada project bareng. Tapi berteman udah lama nih. 4 tahun ya berarti, dari tahun 2020 kita syuting bareng, deket baru 4 tahun. Gak kerasa ya 4 tahun? Wow. Kak Reza kan lagi Apa? Tahun dong, masa nggak tahu? Karena aja kalau lebaran juga ke rumah gitu. Hari kedua dia kemarin ke rumah tahun lalu, semoga tahun ini juga. Ya emang sering main bareng aja, kita di luar syuting tuh sering ketemu sebenarnya Dan gitu. banyak cocokan gitu ya. Sama Kak Reza, cocok, nggak pernah ada cekcok sama sekali. sebagai temannya kan Kak Reza sempat kena udah kan netizen gitu. Kamu sebagai teman masuk mata seperti apa sih? Apa kenapa? Karena Kak Reza sempat kena Ramlan apa? Ada ledekan netizen juga. Ledekan apa? Yang soalnya lagi press con showcase terus segala macam. Oh, Kamu sebagai temannya masuk mata seperti apa? aku nggak terlalu ngikutin sebenarnya yang kayak gitu-gitu ya, tapi I'm sure itu adalah alasan kenapa dia nggak punya sosial media ya. Jadi aku rasa dia sebenarnya nggak peduli juga sih apa yang terjadi di sosial media gitu. Dia tuh jarang update kecuali kalau aku yang kasih tahu gitu. Kadang apa yang ada di TikTok aku kirim ke link, aku kirim linknya ke dia gitu. Jadi dia emang sebenarnya nggak terlalu peduli juga apa yang diberitain selagi itu nggak mengganggu karir dan nggak mengganggu hari-hari dia ya. Kalau dengan Dita Semua nih netizen ngejodohin aku sama semuanya ya. Sama Mas Dikta seru banget. Beda mode tuh kalau sama Mas Dikta, dia tuh orangnya bercandaan banget. Jadi aku kalau sama dia banyak bercandanya, ngebanyolnya gitu, ketawa. Makanya itu alasan aku juga kenapa di film yang Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis pengen sama Mas Dikta. Kan kita ketemu di series juga, terus akhirnya yang ini sama Mas Dikta lagi gitu. Dan kebetulan syutingnya selalu di bulan-bulan Ramadan gitu, persiapannya selalu di bulan-bulan Ramadan sama dia gitu. Nggak tahu, kebetulan aja, jadi kayak kita setahun sekali ada project, semoga tahun-tahun depannya tetap ada project gitu. Real, yang menarik seorang Prilly udah sukses dengan semuanya, yang apa nanti gitu, tapi punya hobi mancing tuh seru banget. Itu gimana sih? Kenapa sih aku tuh kalau bilang hobi mancing orang pada nengok gitu, kenapa sih? Mancing tuh menyenangkan banget ya, khususnya buat aku yang kegiatannya begini nih, ketemu banyak orang gitu kan kadang kita butuh me time ya. Mancing tuh me time paling asik karena menghasilkan. Kalau dapat ikannya banyak, saya seminggu ke depan makan ikan gitu. Dan kayak menyenangkan aja kita di kolam gitu. Kalau di kolam ya di kolam nungguin sambil baca buku, sambil main handphone, sambil dengerin lagu, sambil ngobrol. Kalau di laut lebih enak lagi karena nggak ada sinyal. Jadi nggak ada sinyal di tengah laut, kita cuma bengong doang, baca buku, nyanyi-nyanyi. Kayak ada waktu buat diri sendiri gitu. Biasanya aku kalau kabur ke laut itu berarti di kantor lagi hektik banget. Jadi aku kayaknya aku butuh, kalau misalnya burn out aku butuh ke laut gitu. Itu tim sinemaku udah tahu, orang-orang kantorku udah tahu. Pokoknya aku udah kasihin besok aku nggak ada, itu udah pasti aku ke laut tuh. Tiba-tiba aku di Nusa Penida, tiba-tiba aku Tanjung Pasir gitu, tengah laut gitu. Itu awal-awal bisa akhirnya punya dan punya hobi mancing itu gimana? Awalnya punya hobi mancing tuh, aku punya temen yang suka mancing, terus aku diajak mancing. Terus pas aku diajak mancing, loh kok aku suka ya gitu. Mungkin karena aku udah diving dulu terus mancing, jadi apapun kegiatan di laut tuh aku suka sih gitu. Orang dalam nih, orang dalam. Gimana Pril? Mancing titik kepuasan itu adanya di mana? Pas dapat Kalau ikannya atau titik kepuasannya itu pas nariknya, semakin berat ya pas strike kan, semakin berat pancingannya kan semakin lama dan semakin kayak olahraga kan. Nah di situ tuh titik puasnya gitu, pas strike terus berat, yes gede nih pasti gitu. Aku terbesar naik 26 kilo lah, naik 26 kilo. Narik GK Genghis Khan itu hiu air tawar. Jadi waktu itu lagi mancingnya di air tawar, dapat 26 kilo, tingginya hampir seaku lah. Nah itu nariknya sejam, itu puas banget, kayak keringetan, olahraga, bakar kalori. Pas narik gede banget, nah itu puas tuh ngelihat seorang aku yang badannya kecil gini bisa narik ikan segede itu. Terus kalau di laut kepuasannya ya kita pulang bawa banyak ikan. Waktu aku di Tanjung Pasir 50 kilo lah aku dapat. Itu campur tuh ikannya, ada tenggiri, ada tongkol, ada barakuda, ada kembung. Nah itu udah bagi-bagi ke semua orang. Mamah dalam sebulan masaknya ikan terus, dalam seminggu ikan mulu, pepes ikan lah, besok ikan goreng, besok ikan apa. Dan ya
enak kan jadinya, nggak beli bahan makan. Apalagi saya anak apartemen nih, jadi kalau dapet ikan gratisan hasil mancing seneng banget. Itu sampai ngoleksi jorannya juga atau apa gitu. Iya. Itu apa hunting gitu nggak? Jadi maksudnya kayak nyari Hunting. joran yang paling bagus yang apa? Nyari joran sesuai dengan kebutuhannya ya. Kan aku kan masih baru mancing nih, jadi masih nanya-nanya ke temen, ini pancingan yang untuk narik ikan segede ini enaknya pakai pancingan apa gitu. Mancing di laut enaknya pakai pancingan apa, kalau mau popping pakai apa. Ya jadinya sekarang mainannya beli pancingan ya, bukan beli tas atau apa lagi gitu. Belajar sama siapa, Pril? Mancing? Pasti kan ada... Ada komunitas mancing, bapak-bapak. itu benar, itu sampai ngikut. Iya, ada komunitas mancing. Aku jadi banyak kenal sama jangan bapak-bapak ya ngomongnya ya. Om-om. Aku jadi banyak kenal sama mas-mas yang suka mancing gitu. Tapi pengen Ada cobain yang sesuatu yang nggak baru tahu. nggak sih Kak? Maksudnya kalau misalnya mancing ikan tenggiri atau yang lain kan biasanya siang. Kalau cumi-cumi kan malam. Itu pengen. Sendiri kan. Aku pengen cumi-cumi pengen. Waktu itu ada juga yang ngajakin mancing cumi-cumi sama mancing tuna. Soalnya mancing tuna itu katanya nih, kata mas mancing infonya, setelah mereka narik tuna pada sakit. Jadi aku penasaran kenapa nih pada sakit narik tuna, katanya karena terlalu berat, terus ombaknya gitu dan segala macam. Nah itu aku penasaran, yang adrenalin gitu aku penasaran. Tapi kan itu suka mancing tuh ada nggak sih dari keluarga yang emang suka jadi nurun suka perintah? Sebenarnya kakek aku yang dari mama suka mancing, cuma aku kan masih kecil banget, jadi aku sebenarnya nggak inget. Jadi pas aku suka mancing, mamaku tuh komen, oh ini nurun nih dari kakek, dia suka mancing juga. Cuma aku nggak inget sih sebenarnya gitu. Aku emang suka mancing karena aku bisa sendiri aja. Pril, tapi ada keinginan untuk ini nggak? Ini kan buat ngetes Kak Sapri ini mungkin untuk dalam memancing. Pengen ikut lomba nih gitu. Lomba-lomba mancing kan banyak tuh. Iya, udah disuruh ikut waktu itu. Galak Ama gitu. Betul. Itu ada Tahu aja Galak Ama, wes. Pakar Iya. Itu mancing judi itu sampai gede-gedean gitu ikan, gede-gedean narik kan. Nah. Pancing kamu joran Aku jujur lebih suka di laut, karena di laut kan beda ya, maksudnya ambience-nya beda, kita di kapal gitu, nggak ada sinyal. Tapi di kolam sebenarnya juga suka, karena di kolam ya enak aja, bisa kapanpun kan, nganggur dikit ke kolam mancing gitu. Kalau di laut kan persiapannya agak lumayan banyak gitu, sehari kalau di Jakarta doang, di Tanjung Pasir doang gitu, atau kita mengarah ke Banten dikit ya sehari. Tapi kalau sampai ke Bali apa itu kan kayak perlu 3 hari gitu. Dimarahin saya nanti sama Umay, cuti mancing terus. Tapi jauh banget nggak sih Kak? Paling jauh saat ini Bali, iya. kalau joran kamu yang paling mahal berapa? Wow, yang paling mahal, berapa ya? ada deh. 10 juta nggak? Enggak, aku nggak nyampe puluhan juta gitu. Masih cupu aku alat pancingnya gitu. Karena nggak penting jorannya, yang penting skill. Wow. Ini kalau didengar sama mas mancing gue ditabok. Apa? Kejuaraan mancing. Kenapa? Ada ingin kejuaraan mancing nggak? Kejuaraan mancing? Bikin. Mau kalau bisa ya. Cuma yang ikut mancing masih dikit nih. Aku harus ajakin temen-temen aku mancing dulu. Jangan artis kali diajakin mancing. Betul, pengen banget kalau mereka suka ya. Cuma kan ada yang nggak suka karena bosen kan, mancing nunggu ikannya kan kadang lama. Jadi ya harus yang sabar mancing itu. Oke, ini dalam waktu dekat Nggak takut hitam. Paling hitam seminggu doang, habis itu putih lagi. tapi ada keinginan ini dalam waktu dekat pengen ngancing kemana gitu, udah di planning. Kalau planning mah selalu ada ya. Kita eksekusinya itu lagi susah karena waktu. Planning ada, pengen ke Bajo. Itu buat mancing tuna, di situ bisa. Pengen juga glamping gitu, glamping sambil mancing. Udah rencana mancing tuh udah banyak banget, cuma kan nyari waktu ya, biar adil nih, nggak ninggalin tanggung jawab di kantor juga gitu. Nanti lihat aja konten saya berikutnya. Ini kan dapat gift dari teman-teman, mungkin bisa ditunjukkan nggak Kak? Mana? Dari Ini para fans. ini sampah sayang, nggak, kadonya udah dibawa. Udah dibawa. Oke? paling banyak atau paling mahal yang dikasih sama fans apa Kak? Waduh, aku nggak pernah tahu harganya ya.
Maksudnya mereka karena aku itu sukanya makan, jadi kebanyakan mereka juga emang ngasihnya makanan. Terus aku suka boneka, jadi ngasihnya juga boneka gitu. Jadi nggak aku hitung juga sih paling mahal dari fans berapa, nggak penting mahalnya, yang penting ketulusannya aja dari mereka. Tadi ada yang bawa dari Jogja juga tuh Kak. Iya, banyak banget hari ini. Aku nggak nyangka ada yang dari Jogja, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Solo, ada yang dari Palembang, Kediri, Karawang, Bandung. Jadi banyak banget yang dari luar kota ya. Tapi alhamdulillah mereka senang sih hari ini. Kalau ngasih makanan khas gitu-gitu tuh Kak Prilly lebih suka gitu daripada Iya, karena itu udah pasti kemakan. Sebenarnya boneka juga suka karena aku kan sekarang tinggal sendiri, jadi suka aja kalau banyak boneka gitu. Tapi kalau makanan tuh aku juga suka banget karena mereka suka bawa makanan ciri khas kota mereka kan, jadi sekalian nyobain gitu. Sama juga dong. Apa? Pasangan harus Kalau punya pasangan, iya harus bisa diajak mancing sih. Ya itu kriteria baru, harus bisa. Kriteria baru saya harus cowok yang suka diving dan cowok yang suka mancing, karena biar bisa temenin saya mancing dan diving. Nah, targetnya mau dapat berapa? Kalau besok ada, saya mau. Masalahnya nggak ada. Ini di tahun Kita ya boleh. Cariin lah makanya ya, jangan ditanya dulu, cariin gitu loh. sesuai ya. Tahun depan mungkin mau. Ya boleh ya sih ya. Bilang yang biru mau nggak biru? Hah? Yang biru mau nggak?